Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bapak Muhammad Ali sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Balai yang berasal dari SMK Negeri 6 Kota Tanjung Balai. Pada hari ini izinkan saya untuk melaksanakan modul 2.3 pra-observasi coaching dalam supervisi akademik. Sudah berada bersama saya teman sejawat saya di SMK Negeri 6 Kota Tanjung Balai, Ibu Khairani Esfam. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pra-observasi coaching supervisi akademik. Baik Bu, selamat pagi Bu Khairani. Pagi Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik yang nantinya ini kita jadikan sebagai acuan untuk Ibu melaksanakan supervisi, saya melaksanakan supervisi di kelas yang akan Ibu bawakan. Ya. Baik Bu, boleh saya bertanya-tanya sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini Bu? Boleh. Baik, yang pertama saya ingin bertanya, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran nantinya yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya Bu ya? Jadi di sini saya akan membuat menentukan tujuan pembelajaran tercapainya peserta didik pada pembelajaran dengan menentukan komponen ataupun formula yang ada di sediaan obat dalam bentuk larutan. Oh gitu, jadi komponen persediaan obat dalam bentuk larutan Bu ya, itu tujuan pembelajaran Ibu ya. Kira-kira kalau kita perluas area pengembangannya nanti seperti apa Ibu harapkan? Saya akan menganalisis komponen yang ada di dalam formula larutan tersebut. Itu pada teks, materi, bentuk, sediaan obat larutan. Oh, jadi nanti area pengembangannya lebih mengarah kepada menganalisis komponen bentuk larutan obat gitu ya. Kira-kira Bu, nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran dan saya mengobservasi Ibu, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan? Dengan menggunakan PBL, Problem Based Learning, dengan memberikan suatu masalah pada materi sediaan bentuk larutan. Oke Bu, terima kasih. Nanti Ibu akan melaksanakan model pembelajaran PBL, Pak. Project Based Learning. Jadi ada masalah yang akan disampaikan nanti Bu ya. Oke, kemudian Bu, di dalam pembelajaran nanti strateginya seperti apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan konten. Jadi dengan konten ini mereka peserta didik nanti bisa untuk mengembangkan pembelajaran bentuk sediaan larutan. Oh, jadi kontennya nanti ya diferensiasi dalam bentuk konten. Berarti banyak nanti konten-konten yang akan Ibu tampilkan dalam pembelajaran diferensiasi nanti Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan Bu. Ketika nanti Ibu melaksanakan pembelajaran, pastilah ada yang namanya proses penilaian. Penilaian apa kira-kira yang akan Ibu lakukan ketika proses pembelajaran telah selesai? Jadi penilaian nanti yang saya berikan itu ada dia teks tertulis dan juga ada observasi. Tes tertulis, jadi ada soal-soal nanti yang akan Ibu berikan kepada siswa, kemudian siswa nanti menjawab soal-soal tersebut, itu tes tertulis. Kemudian kalau observasi Bu, yang mau diobservasi apanya Bu? Ketika mereka melakukan presentasi. Presentasi ya? Tes sikap. Oh, tes sikap. Oke, kemampuan menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, kemudian Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu. Iya Pak. Kira-kira untuk kegiatan nantinya, kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Kebetulan jadwal saya itu ada di kelas 11 Farmasi 1 dan di hari Rabu les pertama dan keduanya Pak. Oh, jadi di kelasnya kelas 11 Farmasi, di hari Rabu les pertama dengan les kedua. Jadi ada dua les Bu ya. Oke, saya jadi kepingin nanti mudah-mudahan ketika kita nanti melaksanakan kegiatan observasi, Ibu bisa menjalankan
hasil dari pra-observasi kita hari ini dengan baik, Bu ya. Iya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Iya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, inilah hasil dari pra-observasi kami. Saya sebagai CGP Angkatan 11 dengan Bu Khairani sebagai guru yang nantinya akan dijadikan sebagai objek observasi saya. Mungkin sampai dengan sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Coba perhatikan area di sekitarnya. Apakah ada sampah? Nah, kita harus bersih karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dengan bersih, jadi semangat belajar kita akan terus bertambah. Sudah tahu juga. Oke, sudah bersih semuanya? Oke, yang lain coba perhatikan ada di sekitarnya sampah-sampah, silakan dibuang. Oke, di sebelah sana, bersih, Nak? Ya, di sebelah sana? Yang di sebelah sana? Oke. Baik, untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Jadi, Yuda pimpin doanya. Sebelum kita belajar, apa baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Jadi, hari ini kita akan saya absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Dara, saya Bu. Aiza, saya Bu. Uma, saya Bu. Nanang, saya Bu. Bila, Miswa, Marisa, saya Bu. Cindy, saya Bu. Talita, Naswa, saya Bu. Siti Nuzahra, Rija, Mulan, Dia, Nazlan, Yuda, Zahira,
didiskusikan dulu per kelompok, diskusikan apa saja yang terkandung, apa saja komponen yang ada di dalam larutan tersebut, ya, di dalam larutan ini. Ya, ini saya kasih. Oke, diskusikan dulu nah apa saja. Kalau sudah selesai, coba perhatikan dulu. Ya, satu berdasarkan dari aroma. Kira-kira komponennya apa saja? Ya, boleh dicicip, boleh, tapi jangan diminum. Beda ya, diminum sama dicicip. Ya, untuk merasakan. Cukup di ujung lidah saja. Cukup di ujung lidah. Atau dicium aromanya. Ada rasa jeruk, ada rasa stroberi. Ya. Oke, kalau sudah, kemudian coba oper sama sini biar kasih kelompok lain. Ya. Jadi apa komponen yang ada? Berdasarkan bentuk, berdasarkan warna, oke, kelompok lain. Ya, kelompok lain. Bagaimana? Sudah bisa dirasakan? Sudah bisa? Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu? Gimana? Kelompok 5? Bagaimana? Lihat komponennya dari warna, kemudian dari bentuk larutannya, apakah dia berbentuk kental, larut, atau encer. Ya, itu harus diperhatikan. Sudah? Ada yang tahu? Ya, satu-satu dulu. Aroma buah yang segar. Ya, lagi. Oke, mudah dicerna. Terus? Warnanya menarik, jelas. Lagi? Sudah? Oke. Nah, saya tampilkan tujuan kita hari ini. Bentar ya. Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajarannya mampu menerapkan cara pembuatan sediaan obat larutan. Yang kedua, formula. Mengetahui formula apa saja, mengetahui komponen apa saja yang ada di dalam larutan. Yang ketiga, jenis-jenis obat larutan. Ya, itu tujuan kita hari ini. Oke. Sekarang saya tunjukkan video. Oke.
Kalau saya bilang bebek ayam, ikutilah bebek ayam. Ketika saya bilang ayam, bilanglah ayam. Ketika saya bilang bebek, ikutilah kata saya bebek. Bisa? Oke. Bisa kita mulai ya? 1, 2, 3. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Mana ayamnya? Siapa kah? Yang tidak fokus. Ya? Tidak fokus. Tidak fokus. Oke, sekali lagi. Ikuti kata saya. Ya? Ayam bebek ayam. Ayam bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek ayam bebek. Ayam bebek ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Berapa bebek? Berapa bebek? Oke, tenang saya. Saya silakan duduk. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Ya, harus fokus, harus konsentrasi. Ya. Nah, di sini materi kita pelajari hari ini adalah formulasi sedia obat larutan dalam farmasi dan jenis-jenis obat larutan. Ya. Oke. Nah, di sini ada formulasi, ya. Bagaimana pembuatan bentuk sediaan yang mengandung bahan aktif yang telah dikenal dan diketahui, serta pembuatan berbagai bentuk sediaan dengan bahan aktif baru dikembangkan agar menghasilkan sediaan efektif dan aman. Kemudian, tujuan formulasi. Apa itu formulasi? Formulasi adalah bentuk sediaan untuk menentukan semua variabel yang diperlukan dalam mengembangkan dan memproduksi sediaan farmasi secara optimal. Oke, slide selanjutnya. Nah, ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan dalam formulasi. Yang pertama, ada bahan aktif untuk menghasilkan khasiat farmakologi, untuk mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh, kemudian bahan tambahan dan bahan pengemas. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, dari segi bahan aktif, dari segi bahan tambahan, atau dari bahan pengemas? Ya. Oke, contoh dari bahan tambahan. Jadi kalian tadi sudah melihat bentuk larutan. Ya, warna apa larutannya? Ada yang tadi merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada lagi yang berwarna hijau,
yang mau ditanyakan? Oke. Kemudian elixir. Ya, jadi itu contohnya adalah Panadol sirup elixir. Larutan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan pemanis, pengawet, pewarna, dan pewangi. Jadi lengkap zat tambahannya. Jadi zat aktifnya apa? Panadol biasanya apa? Paracetamol. Ya, paracetamol untuk menurunkan demam. Itu ada Oxio effervescent. Contohnya tadi apa? Redoxon. Ada CDR. Ya, itu untuk tulang karena tinggi kalsium. Jadi ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan mengeluarkan gas. Setelah reda nanti gasnya baru diminum. Iya, karena seperti bersoda. Ada lagi pertanyaan? Oke, obat tetes itu ada pediatric drop. Drop ini biasanya sediaan cair berupa lautan atau suspensi. Tidak dinyatakan dimasukkan untuk obat dalam. Oke, lanjutkan slide-nya. Kemudian ada larutan topikal, itu adalah kolirium. Pernahkah kolirium dipakai? Kalian pakai? Kolirium, coba perhatikan gambarnya. Di bawah itu adalah skop. Yang skop berupa gelas khusus untuk mata. Itu berfungsi untuk mencuci mata. Jadi kalau misalnya ada debu atau melakukan perjalanan jauh, kita nggak perlu pakai sediaan yang lain. Misalnya Kunte Opitalmit, tetes mata, tapi kita pakai mencuci dengan larutan Konsulium. Ya, pakai gelas kemudian dimasukkan
berdiskusi sama timnya. Bahwa ada dua jenis larutan, yaitu larutan sirup dan larutan tetes telinga, di mana masing-masing dari larutan tersebut berbeda-beda, yaitu dari zat aktif, pelarut zat tambahan seperti pewarna. Kemudian dari segi pemakaian, yang sirup merupakan larutan oral dan tetes telinga adalah larutan topikal atau pemakaian luar. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 1 atas presentasinya. Kita kasih plus. Yuk, sesuai yang dipilih berdasarkan diskusi kalian. Yuk. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri. Saya Mustina. Saya Dewi Saya. 2. Larutan kilokat eye drop isopropyl. 3. Larutan antibiotik. 4. Tampon eye drops disinfektan. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 5, kita kasih plus. Baik ya. Jadi dari hasil diskusi kalian, jadi kita dapat simpulkan ya. Ya, yang menyatakan jadi untuk mengukur tentang potensi kalian, tentang pemahaman kalian. Jadi buka lagi di LKPD itu ada post test, ya, ada post test. Kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ya. Apakah sulit? Tidak. Oke, buat tepuk tangan buat kita semua. Oke, hari ini selesai materi saya tentang ketersediaan farmasi. Jadi kita lanjutkan nanti untuk minggu depan dengan materi yang lain. Jadi kita harus belajar dan belajar lagi untuk menggali ilmu lebih jauh lagi. Itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Bapak Muhammad Ali SPD, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMK Negeri 6 Kota Tanjung Balai. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi modul 2.3, di mana pada modul tersebut dilaksanakan 3 kegiatan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Telah hadir bersama dengan saya Ibu pengajar praktek kami, yaitu Ibu Fauzia Siagian, kemudian Ibu Khairani yang telah saya laksanakan observasi beberapa waktu yang lalu. Ya, selamat pagi Ibu Khairani, apa kabarnya? Pagi Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Siap. Oke Bu, nampak dari wajahnya sehat. Iya. Baik Bu, ketika kita melaksanakan observasi beberapa waktu yang lalu di kelas 11 Farmasi 1, Ya. bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran Bu? Ya pastinya ya sangat menyenangkan, ya siswa juga di kelas itu sangat antusias ya untuk menerima pembelajaran dari saya dengan topik yang sangat mereka kuasai Pak. Oh iya, saya pun melihat pada waktu saya mengobservasi siswa antusiasnya sangat tinggi Iya. terhadap materi yang Ibu sampaikan ya. Iya. Kemudian ketika melaksanakan observasi, apa hal-hal yang baik selama kegiatan observasi dan apa hal-hal yang kurang baik Ibu rasakan selama kegiatan pembelajaran semalam Bu? Ya pastinya Pak, ya mereka sangat ya berkolaborasi ya Pak antar siswa dalam menyelesaikan suatu masalah pada pembelajaran tersebut. Kemudian hal-hal yang sangat apa ya Pak? Kurang baik? Iya kurang baik ya, itu memakan waktu yang lama Pak. Oh, memakan Lebih waktu dari yang lama. 2 jam pelajaran. Karena antusiasnya itu Bu ya? Iya Pak ya. Iya, karena tadi saya mengambil sedikit saja yang baiknya Ibu katakan berkolaborasi, di mana siswa tersebut saling bertukar pikiran, Iya. bekerja sama dalam kegiatan yang Ibu sampaikan. Kemudian yang kurang baiknya tadi waktu Bu ya, waktu yang kurang memadai. Iya. Kalau boleh saya tahu, kalau adalah skala 0 sampai dengan 10, sudah pada posisi keberapa lah kira-kira pada waktu pembelajaran kemarin Bu? Pastinya Pak poin nomor 8 Pak. Oh, pada poin ke-8 ya? Ke-8 ya, nilai Oh, 8. alhamdulillah. Jadi sudah meningkat ya? Iya, iya. Tapi poin 8 itu belum maksimal Bu, masih ada poin 9 atau 10. Jadi Iya. harus ada peningkatan selanjutnya Bu ya. Kira-kira kalau perlu ada peningkatan seperti apa yang akan Ibu laksanakan Bu? Ya pastinya Pak harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional. Pembelajaran. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang interaktif, yaitu berupa video, apakah alat peraga ataupun mungkin gambar. Oh. Itulah Pak saya rasa. Oh, jadi yang perlu ditingkatkan itu nanti di pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian pembelajaran model interaktif Iya. ya, model pembelajarannya yang perlu ditingkatkan. Kira-kira dari hal-hal yang Ibu perlu tingkatkan tersebut, kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Ya kalau bisa Pak secepatnya 2 atau minggu ke depannya lah Pak. Oh, secepatnya ya. Iya. Pembelajaran tersebut akan Ibu segera laksanakan ya, 2 atau 3 minggu ke depan ya. Iya. Tapi harus ada perencanaan Bu ya. Iya. Oke, kemudian ketika nanti Ibu melaksanakan pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajaran yang interaktif, berbagai cara metode ya. Ketika Ibu melaksanakannya, apa komitmen yang akan Ibu laksanakan? Ya pastinya saya harus memperbaiki metode pembelajaran saya Pak. Oh, harus memperbaiki ya. Iya, Pak. Jadi bukan hanya materi, setidaknya saya harus memberikan mereka prakteknya langsung Pak. Oh, praktiknya langsung. Iya. Wah, luar biasa itu Bu. Jadi semangat anak-anak itu ya. Iya. Ketika bukan hanya materi tapi langsung ke praktek ya. Di jurusan farmasi Bu ya. Farmasi. Farmasi itu memang pas itu. Karena bukan hanya teori tapi praktek juga dibutuhkan anak-anak. Iya. Baik, mungkin itu ke depan yang akan Ibu laksanakan, saya sangat
tertarik dengan hal-hal baru yang Ibu laksanakan nantinya. Ya, terima kasih Bu Ya, atas sama-sama. kesempatan saya mengomong sama Ibu pada pagi hari ini. Ya, kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, mungkin itu tanya jawab seputar pasca observasi dengan Ibu Khairani. Mungkin ada yang ingin Ibu PP berikan masukan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali dan Ibu Khairani yang sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi sebelum kegiatan pasca observasi ini. Memang itu tahapan dari kegiatan supervisi akademik. Nah, di sini kali ini saya mensupervisi Bapak Muhammad Ali pula, Ibu. Jadi saya mensupervisi bagaimana Bapak Muhammad Ali melakukan coaching pasca observasi. Jadi kalau tadi saya perhatikan alur Tirta itu sudah disampaikan seluruhnya, bagaimana Bapak menanyakan tujuan, mengidentifikasi area pengembangannya, rencana Ibu ke depannya bakal praktek seperti itu kan, dan juga komitmen-komitmen yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Ibu nanti setelah kegiatan observasi ini. Di sini juga saya melihat Bapak Ali sudah memberikan pertanyaan terbuka seperti itu. Jadi Ibu gampang menjawabnya karena tidak pertanyaannya itu memang ada ketika kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti itu. Saya juga melihat Bapak Ali sudah lihai mengambil kata kunci yang diberikan oleh si Koci seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan kegiatan pasca observasi kita kali ini sudah sesuai dengan alur Tirta yang kami pelajari di modul 2.3. Demikian saja Ibu, terima kasih banyak atas Sama-sama, bantuannya Ibu. untuk kegiatan kami hari ini. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Muhammad. Ya, terima kasih Ibu pengajar praktik kami yang telah memberikan masukan terhadap kegiatan pasca observasi di pagi hari ini. Baik, Sobat Guru Penggerak sekalian, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum.